I will always remember the day you kissed my lips, light as a feather. And it went just like this. No, it's never been better than the summer of 2002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk anak-anak semua yang di sini, gimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kondisi yang selalu sehat untuk kedepannya. Perkenalkan, nama Ibu Ebi Febriani. Kalian bisa panggil Ibu Ebi atau Ibu Febri, terserah kalian ya. Kalian nyamannya mau manggil siapa. Nah, sebelum kegiatan hari ini kita mulai, marilah kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Untuk doanya di sini Ibu yang pimpin ya. Ya, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, anak-anak kita semua diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat kita sekarang dan kita bisa melakukan kegiatan pada hari ini. Iya, adik-adik tadi setelah mata pelajaran apa? Oke, setelah mata pelajaran itu ya, karena tadi kalian sudah belajar dengan serius. Sekarang sebelum kita melakukan kegiatan, Ibu ada ice breaking sedikit untuk kalian biar kita nggak tegang nih semua ya kan. Jadi Ibu punya namanya tepuk semangat. Jadi Ibu contohkan dulu, nanti kemudian kita sama-sama ya kita ulangi. Jadi seperti ini. Tepuk semangat, S-E-S-E-M-A-M-A, eng-angat, T. Semangat. Nanti begitu ya, pokoknya kita semua harus teriak sama-sama. Oke, kita ulangi sama-sama, ayo. Tepuk semangat, S-E-S-E-M-A-M-A, eng-angat, T. Semangat. Oke, gimana untuk anak-anak semua? Sudah mulai rileks ya. Jadi ayo sekarang kita mulai masuk ke dalam kegiatan hari ini. Jadi untuk materi Ibu hari ini itu adalah tentang meningkatkan motivasi belajar. Nah, sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut, di sini Ibu akan sampaikan tujuan dari motivasi belajar yang diharapkan bisa tercapai kepada kalian. Itu yang pertama itu peserta didik atau kalian dapat menilai faktor-faktor untuk meningkatkan motivasi belajar dirinya. Nah, kemudian yang kedua itu peserta didik dapat mengatur cara belajar agar dapat meningkatkan motivasi dalam belajarnya. Nah, kemudian yang terakhir, tujuan yang ketiga itu peserta didik dapat mengukur hasil belajarnya agar dapat lebih meningkatkan lagi motivasi pada belajar kalian. Jadi, semoga tujuan-tujuan yang Ibu sampaikan tadi itu bisa terlaksana terhadap kalian dan kalian bisa mencapai tujuan-tujuan yang ada yang Ibu sampaikan tadi, seperti itu. Nah, kemudian di sini aturannya adalah kalian harus mendengarkan atau kalian harus menyimak terhadap apa yang gue sampaikan karena materi ini sangat penting untuk kalian dan untuk bagaimana meningkatkan belajar kalian ke depannya, seperti itu. Nah, kegiatan ini kita akan lakukan kurang lebih 30 menit ya anak-anak. Oke, jadi itu tadi ya. Kita di sini akan membahas mengenai meningkatkan motivasi belajar. Jadi bagaimana anak-anak semua di sini siap? Ya, kalian harus siap untuk mendengarkan materi dari Ibu untuk kali ini. Oke. Di sini siapa yang merasakan malas dalam belajar atau semangat belajarnya merasa kurang deh atau gimana gitu. Nah, pasti anak-anak semua di situ sering kan kayak merasa, aduh, kenapa sih malas banget belajar? Kalian wajib banget untuk memperhatikan materi ini karena dari materi ini kalian nantinya akan bisa meningkatkan kembali motivasi belajar kalian atau yang sudah semangat dalam belajarnya bisa lebih meningkatkan lagi motivasi dalam belajar kalian gitu ya. Oke, sekarang kita masuk dalam materinya. Jadi meningkatkan motivasi belajar, apa sih yang akan kita bahas pada hari ini? Jadi, yang kita bahas itu adalah pengertian dari motivasi belajar, kemudian ciri-ciri dari motivasi belajarnya, dan faktor-faktor apa saja sih yang dapat meningkatkan motivasi belajar, gitu ya. Oke, kita lanjut. Di sini kita masuk pada bagian pengertian. Jadi, pengertian dari motivasi belajar itu adalah seluruh penggerak dari dalam diri siswa yang dapat menimbulkan kegiatan belajar dan memberikan arah dari kegiatan belajar tersebut.
Nah, sudah Ibu sampaikan pengertian dari motivasi belajar, yang intinya adalah motivasi itu adalah sebuah penggerak, ya kan? Jadi sebenarnya apa saja sih yang digerakkan agar kita itu bisa meningkatkan motivasi belajarnya kita, begitu. Jadi yang pertama adalah keinginan untuk tahu. Jadi, seseorang yang memiliki motivasi belajar tinggi, dia itu akan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, soal pelajaran kah, atau soal sesuatu yang bisa menambah intelektualnya. Begitu. Jadi, ketika orang yang memiliki motivasi tinggi, dia akan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi, itulah yang digerakkan dalam motivasinya dia. Kemudian yang kedua, itu adalah keinginan untuk kreatif. Nah, untuk anak-anak atau kalian-kalian yang merasa ingin motivasinya tinggi atau yang merasa dirinya memiliki motivasi yang tinggi begitu, jadi dia akan memiliki hal yang ingin terus menjadi lebih kreatif, dan dia akan terus belajar untuk menjadi kreatif dan bisa menjadi lebih unik dalam hal belajar atau lebih kreatif dalam hal apapun terhadap intelektualnya begitu. Terus yang ketiga itu adanya keinginan memperbaiki kegagalan. Nah, untuk orang yang memiliki motivasi tinggi, dia ketika dia merasa saya gagal, jadi dia akan memiliki keinginan yang tinggi untuk bisa memperbaiki kegagalan yang telah dia lewati. Jadi dia tidak ingin melewati kegagalan yang sudah dia lewati sebelumnya, jadi dia ingin lebih bisa meningkatkan lagi prestasi belajarnya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah keinginan untuk sukses. Nah, ketika seseorang memiliki suatu cita-cita, memiliki keinginan untuk sukses ke depannya, dia pasti memiliki motivasi yang tinggi karena itu adalah sebuah penggerak. Oke, di sini saya punya keinginan untuk sukses ke depannya. Jadi di sini saya harus rajin belajar sehingga ketika dia memiliki keinginan untuk sukses, itu akan lebih meningkatkan lagi untuk motivasi belajarnya. Nah, kemudian tadi motivasi belajar itu adalah kegiatan yang menimbulkan kegiatan belajar, ya kan? Sebenarnya apa saja sih kegiatan yang dapat menimbulkan kegiatan belajar? Yang pertama itu adalah mendengar. Nah, sama seperti adik-adik yang sekarang lakukan, itu adalah adik-adik mendengar apa yang disampaikan di dalam kelas. Nah, jadi mendengar itu adalah salah satu kegiatan yang dapat menimbulkan kegiatan belajar. Jadi, dengan mendengar, adik-adik bisa mendapatkan pelajaran atau mendapatkan materi dari apa yang disampaikan oleh guru di depan atau pemateri di depan, begitu ya. Kemudian yang kedua, itu ada menyimak. Nah, selain mendengar, pasti adik-adik menyimak karena tidak cuma mendengar. Kalau orang mendengar kadang-kadang hanya mendengar dari telinga kiri, bisa keluar dari telinga kanan, begitu kan. Jadi dengan mendengar dan menyimak ini sangat penting karena dengan menyimak kalian bisa memahami apa yang disampaikan dan apa sih sebenarnya dari pemateri atau dari guru yang disampaikan sehingga itu dapat kita serap begitu. Jadi menyimak itu juga salah satu kegiatan yang menimbulkan kegiatan belajar. Kemudian yang ketiga itu adalah mengerjakan tugas. Ya kan, pasti dong mengerjakan tugas itu adalah salah satu kegiatan dari belajar, karena misalnya ketika kita belajar itu pasti ada diberikan tugas-tugas untuk bisa menguji sampai mana pengetahuan dari adik-adik sekalian begitu. Jadi mengerjakan tugas itu dapat menimbulkan kegiatan belajar. Dan kemudian mengobservasi. Nah, ini juga mengobservasi itu adalah kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan belajar. Dengan mengobservasi sesuatu benda atau mengobservasi sesuatu hal itu bisa dijadikan kegiatan dalam sebuah belajar, ya kan? Kemudian yang terakhir adalah menelaah materi belajar. Ya, sudah pasti menelaah materi belajar itu adalah kegiatan yang sangat penting dalam belajar, karena dengan menelaah kegiatan belajar itu jadi kita bisa mengerti, bisa memahami, terus bisa juga menyimpan dalam pemikiran kita begitu. Jadi dalam kegiatan menelaah ini itu bisa terciptanya kegiatan belajar. Seperti itu ya adik-adik. Oke, kita lanjut. Sebenarnya pengertian motivasi belajar itu banyak. Tapi motivasi belajar menurut
para ahli yang mengemukakan dari pengertian motivasi belajar. Di sini Ibu tidak akan menyampaikan apa sih yang mereka sampaikan atau yang mereka kemukakan mengenai pengertian tersebut, tapi di sini Ibu akan memberitahu nama-namanya saja, terus kemudian kalian nanti bisa mencari tahu apa isi dari yang mereka kemukakan mengenai motivasi belajar gitu ya. Jadi di sini yang pertama itu ada H. Mulyadi, kemudian ada Winkel, dan ada Afifuddin, kemudian ada Tacap, dan kemudian yang terakhir ada Clayton Aldirvar. Gitu ya adik-adik. Jadi itulah nama-nama para ahli yang dia juga mengemukakan pengertian dari meningkatkan motivasi belajar. Nah, di sini kita lanjut. Siapa yang merasa dirinya itu sangat semangat dalam belajar, atau ketika belajar itu dirinya merasa senang, merasa have fun, atau ketika mereka belajar itu, ketika kalian belajar kalian tidak merasa terbebani. Jika kalian memiliki rasa itu, berarti kalian adalah ciri-ciri anak yang memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar. Oke, di sini mungkin Ibu akan sebutkan ya, apa-apa saja sih sebenarnya ciri-ciri orang yang mempunyai motivasi yang tinggi dalam belajar. Yang pertama itu adalah tekun. Jadi, individu yang memiliki ciri-ciri motivasi yang tinggi dalam belajar itu adalah tekun. Ketika dia tekun, dia konsisten dalam belajar, dia memiliki jadwal belajar yang bagus, dan dia selalu belajar dan mengulang pelajaran-pelajaran yang ada, berarti dia adalah salah satu ciri-ciri yang mempunyai motivasi belajar yang tinggi. Ya, di sini untuk anak-anak semua, siapa yang memiliki rasa seperti itu? Pasti ada. Kemudian yang kedua, itu adanya minat yang tinggi. Ketika kalian mempunyai ciri-ciri motivasi belajar yang tinggi, maka kalian itu akan memiliki minat yang tinggi dalam belajar. Entah dalam belajar terhadap mata pelajaran yang kalian suka, ataupun mata pelajaran yang mungkin kalian sedikit tidak suka begitu, tapi kalian tetap memiliki minat yang tinggi untuk bisa belajar dan bisa sampai memahami materi-materi atau pelajaran-pelajaran yang kalian ingin tahu. Intinya kalian di sini bisa memiliki minat tinggi. Jadi itulah ciri-ciri dari salah satu motivasi yang tinggi, itu adalah kalian memiliki minat yang tinggi. Kemudian yang ketiga itu adalah bertanggung jawab. Nah, di sini untuk anak-anak semua, siapa yang malas mengerjakan PR atau pekerjaan rumah? Jadi dilihat dari PR atau pekerjaan rumah tersebut, ketika kalian jarang mengerjakan tugasnya, kalian malas, itu kalian sudah terlihat tidak bertanggung jawab, begitu ya. Jadi untuk anak-anak yang memiliki tanggung jawab yang tinggi, dia akan merasa, oke, ini tanggung jawab saya untuk melakukan pekerjaan tugas dari guru saya, jadi saya akan mengerjakan tugas itu. Nah, jadi tanggung jawab itu adalah salah satu ciri dari seseorang yang memiliki motivasi yang tinggi, begitu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah senang memecahkan soal-soal latihan. Nah, kenapa senang memecahkan soal-soal latihan itu adalah salah satu ciri dari motivasi yang tinggi? Karena dengan dia memecahkan soal-soal itu, dia bisa memperdalam lagi, bisa memperbanyak lagi latihan-latihan memecahkan soal itu untuk menambah pengetahuannya, untuk mengasah pengetahuannya. Jadi kenapa ini termasuk juga dalam ciri-ciri orang yang memiliki motivasi yang tinggi. Kemudian yang keempat adalah mandiri. Dan mandiri kenapa dikatakan memiliki motivasi yang tinggi? Karena dengan mandiri ini dia bisa tidak tergantung dengan orang lain. Dia mengerjakan tugas sendiri, mengerjakan PR sendiri, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah ulet. Ya. Jadi ulet, kenapa dikatakan menjadi ciri-ciri sebuah motivasi yang tinggi? Karena ketika dia tekadnya sudah bulat, oke, saya harus belajar, saya harus bisa dalam mata pelajaran ini, jadi dia akan meningkatkan motivasinya dia, sehingga dia bisa belajar, kemudian dia bisa memahami materi-materi pelajaran yang ada. Nah, jadi itu tadi anak-anak, bagaimana ciri-ciri orang yang mempunyai motivasi yang tinggi gitu. Jadi Ibu sebutkan lagi, tadi ada tekun, ada minat yang tinggi, bertanggung jawab, senang memecahkan soal-soal latihan, mandiri, kemudian ada ulet gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Nah, siapa di sini yang mengetahui itu?
Oke, jadi faktor-faktor dalam meningkatkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi belajar itu sebenarnya dalam garis besar itu ada dua. Yang pertama itu adalah faktor internal dan kemudian yang kedua itu adalah faktor eksternal. Nah, karena di sini ada faktor internal dan eksternal, jadi kan terbagi menjadi dua. Nah, sekarang anak-anak kita bahas mengenai faktor internalnya terlebih dahulu. Sebenarnya apa-apa saja sih mengenai faktor internal yang dapat mempengaruhi motivasi belajar itu? Nah, yang pertama itu adanya kemauan yang sangat kuat. Sebenarnya tidak jauh seperti ciri tadi ya. Kalau untuk faktor itu dia adanya kemauan yang kuat. Ketika adik-adik semua memiliki kemauan yang kuat, misalnya nih, adik-adik tidak bisa dalam suatu materi dalam mata pelajaran kalian. Ketika kalian memiliki kemauan yang kuat, kalian akan mendapatkan motivasi, oke, saya harus belajar karena saya harus bisa mengerti atau memahami materi yang saya tidak mengerti tadi, begitu. Jadi, adanya kemauan yang kuat itu adalah salah satu faktor mempengaruhi motivasi yang tinggi. Kemudian yang kedua, itu adanya usaha yang gigih. Jadi usaha yang gigih itu juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi, karena ketika kalian sudah adanya kemauan yang kuat, tapi kalian tidak gigih ketika kalian sudah mencoba dan gagal, dan kalian tidak mau bangkit kembali, tidak mau belajar kembali, itu berarti kalian sudah salah, begitu. Jadi kalian harus adanya usaha yang gigih untuk untuk mendapatkan belajar yang tinggi, begitu. Kemudian yang ketiga, keyakinan yang kuat untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Nah, jadi ketika kalian memiliki semua mimpi-mimpi atau cita-cita kalian di masa depan, kalian pasti ingin sekali untuk dapat mewujudkannya. Nah, dengan kalian ingin mewujudkannya, kalian harus belajar dan harus mendapatkan nilai yang bagus untuk nantinya kalian bisa mencapai apa sih cita-cita dari kalian tadi, begitu. Jadi cita-cita itu merupakan salah satu juga dari faktor yang mempengaruhi tingginya atau minat dari motivasi belajar kalian. Terus kemudian yang terakhir itu disertai doa dan ibadah yang rajin. Oke, di sini sangat penting ya adik-adik, ketika kalian sudah melakukan belajar yang sangat bagus, kalian memiliki kegiatan belajar yang sangat terjadwal, kalian juga jangan lupa untuk berdoa dan beribadah untuk yang terbaik untuk kalian, dan semoga cita-cita dan ilmu yang kalian dapatkan itu bisa berkah dan cita-cita kalian dapat tersampaikan. Seperti itu. Nah, kemudian di sini tadi kan yang kita bahas faktor internal tuh kan. Nah, sekarang di sini kita mau bahas mengenai faktor eksternalnya. Di sini ada dua faktor eksternal yang mempengaruhi dari motivasi belajar. Yang pertama itu adalah ingin memenuhi harapan orang tua. Nah, di sini siapa sih yang ketika belajar, pasti ada kan dari kalian yang ketika belajar itu ingin memenuhi keinginannya orang tua, begitu. Jadi kalian sangat memiliki motivasi yang tinggi, sangat ingin belajar dengan giat karena kalian ingin memenuhi keinginan orang tua kalian. Kemudian yang kedua itu ingin mendapatkan hadiah. Ayo, siapa di sini dari anak-anak yang sering dijanjikan kepada orang tua, kayak misalnya nih, oke, kalau misalnya nanti si Adit dapat peringkat 3, ibu akan beliin PlayStation atau apa gitu. Jadi ketika kalian dijanjikan dengan diiming-iming dengan sesuatu yang kalian suka, itu akan meningkatkan motivasi kalian belajar dan akan memikirkan, oke, saya harus belajar dengan kuat, saya harus belajar dengan gigih sehingga saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan dari orang tua saya. Kadang-kadang ada faktor-faktor seperti itu yang bisa membuat kalian semangat terhadap belajar kalian. Ya, sekarang kita lanjut ya adik-adik. Sekarang kita lanjut di bagian faktor yang harus diperhatikan dalam meningkatkan motivasi belajar. Jadi apa-apa saja sih faktor yang harus kalian perhatikan sehingga kalian bisa mendapatkan motivasi belajar yang tinggi dan kalian bisa melakukan kegiatan belajar dengan senang. Nah, yang pertama itu faktornya ada niat dan tujuan. Nah, sekarang kita kembali lagi. Niat kalian itu apa? Gini, niat kalian itu harus ketika kalian mempunyai cita-cita, kalian pasti ingin sekali untuk mencapai cita-cita kalian itu agar
agar dapat membahagiakan orang tua. Jadi niat dan tujuan itu sangat penting terhadap meningkatkan motivasi belajar. Jadi ketika kalian memiliki niat apa ke depannya, itu akan mempengaruhi kalian dalam meningkatkan motivasi belajar kalian. Terus yang kedua itu merencanakan kegiatan belajar. Jadi untuk meningkatkan motivasi belajar itu ada merencanakan kegiatan, seperti kalian harus menyusun jadwal kalian. Kalian boleh bermain, tapi itu semua harus terjadwal. Ada jadwal bermain, ada jadwal belajar pun juga harus ada, dan itu harus rutin dan gigih supaya kalian bisa lebih semangat lagi untuk belajarnya. Ya, sekarang kita lanjut ke ketiga, itu memahami setiap hambatan. Oke, kalian harus memahami setiap hambatan dari diri kalian masing-masing. Ketika kalian merasa oke, saya kurangnya di sini, oke, saya sepertinya tidak bisa di materi ini. Jadi kalian memahami hambatan kalian dan kalian bisa memperbaiki hambatan-hambatan yang terjadi pada kalian dalam soal belajar. Nah, kemudian yang keempat itu ada berdoa untuk keberhasilan. Jadi, untuk melakukan kegiatan belajar apapun itu harus kita awali dengan kegiatan siap untuk berdoa, sehingga kita bisa diberikan keberkahan oleh Allah. Jadi kita bisa menerima ilmu-ilmunya, kita bisa menyerap, dan kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh guru atau materi di depan begitu. Kemudian yang kelima ada mengembangkan pemahaman diri. Jadi untuk kalian yang harus diperhatikan untuk meningkatkan motivasi belajar, itu kalian harus mengembangkan pemahaman diri. Kalian harus lebih mengembangkan lagi pemahaman-pemahaman kalian supaya kalian bisa lebih semangat lagi dan lebih bisa meningkatkan belajar kalian. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada menerima masukan dari orang lain. Jadi jangan pernah benci atau jangan pernah kalian kesal dengan masukan atau kritikan dari orang lain. Nah, asal kalian tahu anak-anak, kritikan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat membangun untuk kalian. Meskipun mungkin terkadang ada seseorang yang dia menyampaikannya tidak enak di hati atau tidak enak didengar, tapi kalian harus tahu bahwa kritikan atau masukan dari orang itu bisa untuk membangun kita, entah dari hal belajar ataupun dari segi apapun itu. Kemudian yang selanjutnya adalah memahami norma-norma tentang belajar. Jadi untuk kita bisa meningkatkan motivasinya kita harus memahami norma-norma dalam belajar kita. Kita harus rajin, kita harus menaati apapun. Ketika kita di kelas belajar, kita harus memperhatikan guru. Kita tidak bercanda dalam belajar. Kita serius memperhatikan guru. Jadi itu semua dilakukan supaya kalian bisa meningkatkan motivasi belajarnya kalian. Nah, kemudian yang selanjutnya ada mempunyai rencana masa depan. Jadi itu tadi kita kembali yang selalu kita bahas di awal, ketika kita mempunyai sesuatu yang akan kita raih di masa depan, atau dengan kata lain cita-cita dan keinginan kalian atau goals kalian untuk kedepannya, kalian pasti akan ingin sekali untuk mencapainya, dan kalian harus berusaha. Ketika kalian mempunyai masa depan dan cita-cita, kalian pasti berpikir, oke, saya harus serius belajar, saya harus semangat belajar. Karena kenapa? Karena saya harus mencapai cita-cita saya. Ketika kalian mempunyai cita-cita atau keinginan di masa depan, maka kalian pasti akan bisa meningkatkan motivasi belajar kalian, seperti itu. Nah, jadi untuk adik-adik, bagaimana untuk materi yang tadi Ibu sampaikan? Semoga setelah ini kalian lebih bisa tingkatkan lagi sehingga saya bisa meningkatkan motivasi belajar, dan yang sudah semangat belajar semoga bisa lebih semangat lagi untuk belajarnya. Mungkin dari sini saja, semoga semua yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Semoga kalian juga semakin sehat ke depannya dan kalian juga semakin sukses untuk ke depannya. Sampai di sini, mari kita tutup kegiatan kita dengan doa. Jadi di sini akan Ibu pimpin kembali. Ya. Untuk kegiatan kita hari ini, kita ucapkan alhamdulillah dan kita berdoa untuk agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Oke, untuk adik-adik semua, Ibu sampaikan terima kasih atas waktunya dan semangat terus untuk belajarnya, untuk mata pelajaran selanjutnya, dan semangat terus untuk mencapai cita-cita kalian. Semangat. Oke, Ibu sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.